Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Awalur Ramadan, NPM 2001-2010 347. Di sini saya akan memperhatikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi kelas J012 dengan dosen pengampu Bu Deli Noviani. Ini saya akan menjelaskan dua materi secara langsung. Yaitu materi pertama ada pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi yaitu merupakan sebuah ide yang baru, yang lebih luas dan lengkap dari sebuah penemuan. Nah, selanjutnya desain yaitu mengubah ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih terarah. Dan terakhir kreativitas yaitu suatu kemampuan yang digerakkan untuk melampaui ide, aturan, dan asumsi guna menghasilkan ide yang signifikan. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Pertama, pengembangan produk, layanan, dan proses. Yang kedua, tingkat perubahan produk. Yang ketiga, perubahan produk dan proses pertimbangan. Yang keempat, pengelolaan antara pengembangan produk dan proses. Yang kelima, desain modular dan kustomisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Terdapat dua pandangan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengembangan produk dan jasa. Pada dasarnya, pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif di mana tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdasan dan bakat. Selanjutnya, tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan yang pertama ada satu, yaitu proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Yang selanjutnya, proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahapan. Yang terakhir, apabila opsi desain berkurang, maka ada perpindahan dari keadaan tidak pasti menjadi keadaan kepastian yang meningkat. Model proses pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada generasi konsep, yang kedua penyaringan konsep, yang ketiga desain awal, yang keempat evaluasi dan peningkatan desain, yang kelima prototyping dan desain akhir, yang keenam pengembangan proses operasi. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada kualitas pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya kecepatan pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya ketergantungan pengembangan layanan produk. Yang selanjutnya fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya metafora surat kabar, komitmen tambahan, dan terakhir biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan, yaitu ada kapasitas pengembangan produk dan layanan, permintaan pembangunan yang tidak merata, jaringan pengembangan produk dan layanan, pengembangan in-house atau subkontrak, melibatkan pemasok dalam pengembangan, yang terakhir melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Materi selanjutnya yaitu proses strategi operasi, rumusan, dan implementasi. Definisi perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka yang panjang. Perumusan strategi operasi ini yaitu adalah proses yang praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi karena ini melibatkan keselarasan antara rencana kegiatan dan tujuan operasional. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Bagian besar usaha bisnis baru akan gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasarnya dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Analisis formulasi. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan pasar, yang kedua menganalisis sumber daya operasional, yang ketiga kapabilitas. Selanjutnya implementasi sebagai strategi operasi. Bagaimana sih strategi operasi itu dijalankan dan tercapai? Nah, untuk strategi operasi ini agar tercapai yaitu bergantung pada sifat spesifik perusahaan strategi atau perubahan strategi dan kondisi organisasi dan lingkungan yang ada di area perusahaan.
yang bertanggung jawab atas implementasi, yaitu ada staf sebagai operasi pusat dan lini sebagai manajer operasi. Selanjutnya, contoh relevan terkait strategi perusahaan untuk memperkuat argumentasi dari perumusan hingga pengendalian. Strategi operasi pada UMKM perusahaan konveksi Skisource di Surabaya. Berkembangnya era globalisasi saat ini memberikan dampak persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, termasuk pada sektor usaha kecil dan menengah atau yang disebut UKM. Keberadaan sektor usaha kecil dan menengah yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan. Khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menyerapkan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran atau disebut pro-job serta pro-environment. Strategi yang diterapkan dengan baik dan tepat akan mengantisipasi masalah dan kesempatan di masa yang akan mendatang pada kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan usaha yang dinamis seperti saat ini. Berdasarkan kondisi di atas tersebut, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh konveksi Skisource dalam merumuskan strategi bisnis dan operasinya terhadap pengembangan kinerja UKM dengan cara melakukan perumusan strategi bisnis dan strategi operasi yang terintegrasi dengan baik, sehingga nantinya dapat diimplementasikan oleh konveksi Skisource dan diharapkan sesuai dengan karakteristik UKM yang ada di Indonesia ini. Analisis 5 model kekuatan Porter. Kekuatan Porter yang pertama adalah potensi pesaing baru. Kekuatan para pesaing khususnya ada pada harga dan desain produk yang kompetitif, membuat konveksi Skisource harus mengimbanginya agar tetap bisa bersaing. Melihat banyak para pelaku bisnis yang baru dan sejenis mau mengambil resiko dengan memasang harga yang lebih terjangkau demi mendapatkan pangsa pasar yang baik dan luas. Yang kedua, daya tawar pemasok. Konveksi Skisource menunjuk salah satu pemasok kain yang dianggap memiliki kualitas kain yang baik. Demi mendapatkan pasokan kain yang baik, maka pihak konveksi Skisource menekan pemasok kain tersebut untuk memasok kainnya hanya pada konveksi Skisource. Yang ketiga, ada daya tawar konsumen. Konveksi Skisource ini berusaha memenuhi kebutuhan akan penawaran tersebut dengan menciptakan suatu produk yang berkualitas dan mengikuti tren masa kini dan tentunya dicari oleh banyak konsumen. Dan selanjutnya, yang nomor 4 yaitu produk substitusi. Konveksi Skisource mengantisipasinya dengan melakukan inovasi dan desain sablon yang unik dan pemilihan bahan baku yang berkualitas dengan baik. Dan kelima, yang terakhir, yaitu perusahaan pesaing yang sudah ada. Kesamaan jenis industri, ukuran usaha, dan kesempatan dalam pangsa pasar membuat konveksi yang berasal dari Jakarta dan Bandung menjadi pesaing terberat bagi konveksi Skisource ini. Kedua konveksi tersebut itu berani memasang harga yang sangat rendah demi memuluskan jalan mereka untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dan besar. Belum lagi, mulai bermunculannya usaha-usaha yang sejenis yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ini. Ketelitian dalam penciptaan inovasi produk itu sangat perlu dan diperhatikan oleh konveksi Skisource untuk menghadapi pola persaingan seperti ini agar tidak merugikan bagi perusahaannya. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal ini, konveksi Skisource memiliki skor 3,393. Hal ini menunjukkan bahwa konveksi Skisource ini memiliki posisi internal yang cukup kuat. Namun konveksi Skisource sebaiknya terus berupaya memaksimalkan kekuatan internal usaha dan mengurangi kelemahan-kelemahan internal mereka agar bisa meraih eksistensi dalam industri konveksi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor eksternal. Nah, pada faktor eksternal ini konveksi Skisource memiliki nilai 3,840 yang mengidentifikasikan
bahwa konveksi resource ini merespon sangat baik peluang dan ancaman yang ada di industrinya. Dengan kata lain, konveksi resource ini sudah mampu memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal. Yang terakhir, kesimpulan dari perusahaan konveksi skisor. Kelemahan terbesar yang terdapat pada perusahaan ini yaitu pada kapasitas produksi yang belum maksimal dikarenakan sumber daya yang dimiliki masih terbatas. Namun di sisi lain, kekuatan terbesar dari perusahaan ini yaitu kualitas bahan produk yang sangat baik. Dapat dilihat kondisi tersebut yaitu adanya keterbatasan kapasitas produksi dengan cara ditanggulangi oleh konveksi skisor dengan menciptakan suatu produk yang berkualitas. Pemilihan supplier dan bahan baku yang digunakan sangat diperhatikan demi dapat menghasilkan suatu produk yang dapat diminati oleh banyak konsumen dan tentu saja berkualitas dengan baik. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.